Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Susia Pratiwi dengan NIM 2141010700002. Saya berasal dari kelas MTK 3. Di sini saya akan mereview materi fikih dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Adapun tujuan dari pembuatan video review ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih. Baik, langsung saja teman-teman. Fikih tidak jauh dari kehidupan. Artinya, fikih merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Nah, apa sih sebenarnya fikih itu? Fikih adalah bidang ilmu syariat yang membahas hukum kehidupan manusia, pribadi ataupun tidak. Nah, artinya fikih ini merupakan salah satu hukum yang membahas mengenai kehidupan manusia itu sendiri ataupun kehidupan manusia dengan manusia lain dan memungkinkan juga kehidupan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, fikih ini terbagi dari beberapa masa. Masa yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad. Artinya, fikih dalam masa Nabi Muhammad SAW ini yaitu masa di mana risalah Nabi dan sebagai masa baru karena di sini pertama kali fikih itu terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu masa sahabat Nabi. Artinya setelah wafatnya Nabi, fikih terus berkembang dengan di antara dari sahabat Nabi. Nah, fikih pada zaman ini yaitu mengacu pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kemudian masa takwid dan taklid, kemudian yang keempat yaitu masa tokoh dan mazhab. Nah, masa fikih dalam tokoh dan mazhab ini yaitu munculnya tokoh-tokoh atau mazhab-mazhab yang memunculkan hukum-hukum fikih baru. Kemudian masa modern. Nah, selanjutnya fikih secara bahasa yaitu permohonan atau pemohonan yang benar tentang apa yang diharap. Nah, artinya fikih merupakan pedoman yang dijalankan oleh setiap umat muslim. Nah, fikih ini itu memiliki hukum syariat dan dari kitab-kitab Allah. Nah, hukum-hukum syariat itu kurang lebihnya tuh ada 7. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Nah, fikih di dalam hukum ibadah itu membahas mengenai seluruh ibadah yang ada di umat muslim. Nah, contoh dari hukum ibadah ini yaitu banyak sekali macam, yaitu hukum wudhu, hukum sholat, hukum puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hukum masalah kekeluargaan. Nah, kekeluargaan yang dimaksud yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang memiliki ikatan tali persaudaraan. Nah, contoh dari masalah kekeluargaan ini yaitu hukum tentang pernikahan, hukum tentang nasab, kemudian hukum tentang nafkah, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berkaitan dengan hukum masalah kekeluargaan. Yang ketiga yaitu hukum manusia dan hubungannya. Nah, maksud dari manusia dan hubungannya yaitu bagaimana cara manusia melakukan hubungan kepada manusia lain. Nah, contoh dari hukum manusia dan hubungannya itu yaitu hukum jual beli, hukum serah terima, dan lain sebagainya yang melibatkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian hukum yang keempat yaitu kewajiban pemimpin. Nah, kenapa hukum itu ada pada kewajiban pemimpin? Kenapa? Karena pemimpin merupakan salah satu insan yang memimpin dalam suatu lembaga atau suatu organisasi tertentu. Justru itu seorang pemimpin itu memiliki caranya masing-masing, memiliki hukumnya masing-masing, sehingga di dalam fikih itu ada sendiri untuk terkait hukum-hukumnya, hukum dalam memimpin gitu. Kemudian yang kelima yaitu hukum terhadap kejahatan. Nah, maksud dari hukum terhadap kejahatan ini ternyata di dalam fikih itu juga menjelaskan mengenai hukum, bagaimana hukumnya seseorang melakukan tindakan kejahatan, bagaimana hukumnya seseorang melakukan tindakan kriminal. Nah, untuk yang keenam yaitu hukum Islam dan lainnya. Nah, maksud dari hukum Islam dan lainnya itu bagaimana negara Islam berhubungan dengan negara yang lainnya, bagaimana Islam menurut pandangan Islam dan menurut pandangan yang lainnya. Nah, itu memiliki hukumnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh yaitu akhlak dan perilaku. Nah, di dalam fikih ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak, kita berperilaku itu telah ada hukumnya masing-masing.
Nah, selanjutnya itu tentang sejarah aliran ilmu fikih. Nah, aliran ilmu fikih ini memiliki tiga masa, yaitu yang pertama masa wafatnya Rasulullah, kemudian yang kedua yaitu tentang kelompok Abdul Hadis dan Abdul Ra'i, kemudian yang ketiga yaitu tentang perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin dengan kaum Syiah. Kemudian aliran aliran ilmu fikih itu ada tiga. Yang pertama itu aliran Syafi'iyah atau biasa disebut dengan mutakalimah. Nah, disebut sebagai Thariqah Asy-Syafi'ah. Kemudian yang kedua yaitu aliran Hanafiyah, yaitu di dalam aliran ini yaitu mempertegas menganut alirannya gitu. Yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Nah, aliran ini yaitu perpaduan antara aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai taklid, taflik, dan ittiba. Nah, teman-teman, taklid itu apa? Oke, jadi taklid itu merupakan meniru atau menyerahkan atau ikut kepada orang lain tanpa dalil. Nah, artinya kita mengikuti hukum dari orang lain tanpa kita ketahui dalilnya itu dari mana, dalilnya itu dari siapa gitu. Apakah ini benar, apakah itu salah. Nah, sementara taklid ini adalah cara kita mengikuti suatu hukum tanpa mengetahui dalilnya. Nah, kemudian ada taflik. Nah, taflik yaitu beribadah menurut satu mazhab yang dianut tetapi juga ikut mazhab yang lain. Nah, contohnya seperti gini. Ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i gitu, kita ibadah menurut mazhab Syafi'i, tetapi ada beberapa gerakan yang kita mengikuti mazhab Maliki gitu. Jadi ini yaitu peran dari taflik. Kemudian ada itiba. Itiba merupakan ikut dan menerima perkataan orang lain dengan tahu sumbernya gitu. Kemudian ada sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu mutafaqih, artinya disepakati. Artinya hukum itu disepakati oleh semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua yaitu ada mukhatalafah. Artinya hukum itu tidak disepakati. Artinya beberapa orang sebagian menyepakati, tetapi sebagian lain itu tidak menyepakati. Nah, contoh dari hukum mukhalafah ini yaitu ada istisan, terus ada mursalah, ada istisab, atau ada istiadat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mazhab. Nah, apa sih mazhab itu? Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menentukan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran hadis. Nah, jadi mazhab itu yaitu jalan pikiran yang ditentukan oleh suatu mujtahid atau ulama. Nah, di Indonesia ini mazhab yang terkenal tuh ada 4, yaitu mazhab-mazhab besar. Nah, selain itu ya pasti banyak mazhab. Cuman yang lebih populer adalah 4 mazhab ini. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah, kemudian mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, dan kemudian ada mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i, dan yang terakhir yaitu mazhab Imam Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambali. Nah, kemudian kita review lagi tentang ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang menguraikan, menjelaskan, menyebarkan hukum-hukum dasar berasal dari Al-Quran dan ketetapan dalam sunnah Nabi. Nah, sementara syariat itu tata aturan atau hukuman yang digunakan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah. Nah, apakah syariat dan fikih ini berbeda? Pastinya berbeda, tetapi mereka adalah berkesinambungan. Jika syariat yaitu wahyu Allah dan sunnah Nabi, maka fikih merupakan pemahaman manusia tentang syariat. Kemudian ada usul fiqh. Usul fiqh itu yaitu ilmu tentang aturan dan pembahasan sebagai sarana mengetahui hukum syariat. Kemudian ada riba. Nah, yang terakhir adalah riba. Riba merupakan pemaksaan suatu tambahan atas debitor yang melarat, yang harus ditolong, bukan dieksploitasi. Nah, macam riba ini ada 3, yaitu riba ad-duyun, yaitu hutang piutang, mukrid berarti pemberi, dan muktadid yaitu penerima. Kemudian ada riba bayu. Kemudian yang terakhir adalah riba kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu simpan pinjam kredit. Oke, baik. Mungkin itu saja tentang pembahasan mengenai fikih dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.